Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas segala kuasanya, rahmatnya, kebaikan, niat baik seorang hamba bisa terlaksana. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi dalam bab tarikh tentang ilmuwan pada masa Abbasiyah. Jadi untuk bab ini di semester 2 ini seperti halnya yang lain, bahwasannya banyak anak yang mengeluh tentang masalah bab tarikh karena perlu hafalan yang banyak, materinya banyak. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasannya ketika cerita-cerita zaman dahulu tentang Nabi, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, entah pada masa apapun, itu adalah jelas real apa adanya, fakta. Jangan sampai kita belajar tentang cerita-cerita yang belum tentu jelas kebenarannya, tetapi tentang cerita yang sudah jelas kebenarannya, tentang nabi-nabi, tentang rasul yang sudah jelas itu fakta, real apa adanya, ceritanya jelas, itu kita malah tidak mendalami dan memahami tentang materi tersebut. Jadi itu adalah biar kita bermuhasabah, nah bahwasannya ilmu-ilmu agama itu harus kita dalami, kita pahami lebih jauh dan lebih dalam. Dan tentunya kita harus belajar tentang ilmu agama Islam itu yang murni, itu yang seperti apa. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini bisa suatu saat kita memberikan manfaat kepada orang lain. Allahumma amin. Oke, baik, marilah kita berdoa. Allahumma anfa'ni bima 'alamtani wa 'alimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Amin. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepadaku. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan tambahkanlah ilmu untukku. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita akan belajar bersama-sama tentang ilmuwan pada masa Abbasiyah. Oke, baik. Tentunya kita langsung apa saja yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang dinasti Abbasiyah. Kemudian nanti ada lahirnya para ilmuwan dan tumbuhnya ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian ada tentang cara dinasti Abbasiyah membangun peradaban ilmu. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai keteladanan bagi generasi muda Islam. Dan tentunya nanti ada faktor kemunduran atau kehancuran Bani Abbasiyah itu seperti apa. Baik, langsung saja. Baik, di semester pertama kita sudah mempelajari tentang Bani Umayyah. Kemudian di semester 2 ini kita belajar tentang dinasti Abbasiyah. Apakah di antara kedua ini ada hubungannya? Apakah ada korelasinya? Tentu saja ada. Bahwasannya sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu tidak terlepas dari Bani Umayyah. Bahwasannya sejarah berdirinya Bani Abbasiyah itu adalah bahwasannya dinasti Umayyah itu menganak emaskan, mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim yang non-Arab. Kemudian dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali, Bani Hashim. Kemudian kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Kemudian terjadilah pertempuran. Kemudian dalam pertempuran tersebut Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan, yaitu yang khalifah Bani Umayyah yang terakhir itu, akhirnya terbunuh di Mesir. Dan kemudian Daulah Abbasiyah itu resmi berdiri. Kemudian sebelum lebih jauh,
kita harus tahu dulu apa itu arti dinasti, arti bani, dan apa itu arti Abbasiyah. Yang pertama tentang dinasti, bahwasanya dinasti itu adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Itu disebut dengan dinasti. Yang kedua, yaitu adalah bani. Apa yang disebut dengan bani? Itu adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh yang terkenal. Kemudian Abbasiyah itu adalah nama dari paman termuda Rasulullah, yaitu Abbas. Nanti kami akan jelaskan tentang silsilah dari keturunan Abbas. Kemudian tentang dinasti Abbasiyah, dinasti besar yang pernah memimpin kekhilafahan Islam pasca Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan berkuasa selama 500 tahun, selama 5 abad. Jadi dalam dinasti Abbasiyah ini adalah Islam mengalami kejayaan yang luar biasa, mengalami kejayaan-kejayaan, lahirnya para ilmuwan, lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian dalam dinasti Abbasiyah ini menjadikan kota Baghdad itu sebagai ibu kota pemerintahan. Kemudian Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun pendiri dinasti Abbasiyah itu adalah anak dari cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian kita masuk tentang silsilah Abu al-Abbas. Bahwasannya Abdul Muthalib itu punya anak 3. Yang pertama Abdullah, Abbas, Abu Thalib. Nah, anaknya 3. Kemudian anak yang pertama Abdullah itu mempunyai anak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu al-Abbas itu lahir dari silsilahnya Abbas. Jadi Abu al-Abbas itu merupakan masih ada garis keturunan dengan Abdullah atau ayahnya Rasulullah, atau berarti kakeknya sama, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian kita harus mendalami tahu siapa itu Abu al-Abbas. Abu al-Abbas itu adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Abu al-Abbas diangkat menjadi khalifah setelah berhasil memimpin pemberontakan terhadap khalifah dinasti Bani Umayyah, seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Kemudian kita akan belajar tentang peta wilayah dinasti Abbasiyah. Bisa dilihat, ini adalah peta wilayah dinasti Abbasiyah. Kemudian tadi dikatakan bahwasannya dalam dinasti Abbasiyah itu lahirnya para ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Di sini kita bisa melihat bahwasannya masa keemasan dinasti Abbasiyah itu terjadi setelah Al-Mansur, masa 7 khalifah. Yang pertama Al-Mahdi, Al-Hadi, kemudian yang namanya tenar terkenal yaitu Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik, Al-Mutawakkil, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang 7 khalifah pertama, bahwasannya itu adalah masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa ini dikatakan tadi sejarah Islam mencapai puncak kejayaan. Itu ditandai dengan beragam ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang pesat. Pondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa sesudahnya, ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu pengetahuan yang berkembang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah disiplin ilmu keislaman, jadi tentang kalam, fikih, tasawuf, hadis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ilmu umum, astronomi, kedokteran, matematika, ilmu-ilmu sosial, dan sebagainya. Jadi ketika Bani Abbasiyah ini, ilmu yang tumbuh itu bukan hanya ilmu keislaman. Ternyata kita bisa tahu bahwa ilmu-ilmu umum itu ternyata muncul di sini. Jadi ini dikatakan jaya
Karena ilmu yang tumbuh itu bukan hanya ilmu tentang ilmu keislaman, tetapi ilmu-ilmu umum juga muncul di sini. Baik, selanjutnya kita akan pelajari dulu yang pertama dari ilmu-ilmu keislaman. Yang pertama adalah ilmu kalam, mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Di sini yang pertama adalah tentang akidah. Tentu akidah itu adalah ilmu yang menjadi dasar kita dalam beragama. Kemudian ilmu tauhid, tentu saja mempelajari tentang keesaan Allah, bahwasannya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu usuluddin, mempelajari tentang pokok-pokok agama. Oke. Ilmuwan yang menguasai tentang ilmu kalam di sini ada Abu Hasan al-Asy'ari, makanya disebut dengan paham Asy'ariyah. Kemudian Abdul al-Mansur al-Maturidi, yaitu paham al-Maturidiyah. Nah, kemudian ilmu yang selanjutnya adalah tentang ilmu fikih. Kita sudah mengetahui banyak hal tentang fikih, bahwasanya fikih itu adalah membidangi segi-segi formal peribadahan dan hukum. Paling kuat mendominasi adalah cara beragama, berisi tentang pemahaman, penerapan hukum syariah, tata cara beribadah. Ilmuwan fikih itu seperti yang kita ketahui tentang imam mazhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, maka disebut dengan mazhab Hanafi. Kemudian Imam Malik, mazhabnya disebut dengan mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir adalah Imam Hambali, yang mazhabnya disebut dengan mazhab Hambali. Kemudian ilmu yang selanjutnya adalah ilmu tasawuf, yaitu adalah membidangi segi penghayatan dan pengamalan keagamaan lebih pribadi, berhubungan hal bersifat batiniah. Oke, selanjutnya tentang ilmu hadis. Kita sudah mengetahui bahwasanya hadis itu kedudukannya, bahwasanya kita hidup itu adalah pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis, berdasarkan pemahaman para sahabat. Ilmu hadis itu adalah mempelajari kaidah untuk mengetahui status suatu hadis diterima atau tidak. Proses berkembangnya pembukuan hadis itu disebut dengan ilmu hadis. Kemudian nama kitabnya dan sebagainya. Di sini ada Sahih Bukhari, penyusunnya yaitu adalah Imam Al-Bukhari. Sahih Muslim, yang menyusun adalah Imam Muslim. Sunan An-Nasai, penyusunnya adalah Imam Nasai. Sunan Abu Dawud, penyusunnya adalah Imam Abu Dawud. Sunan At-Tirmizi, penyusunnya adalah Imam At-Tirmizi. Dan Sunan Ibnu Majah, penyusunnya adalah Imam Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya tentang ilmu agama selanjutnya adalah ilmu tafsir. Dikembangkan untuk pahami isi kandungan Al-Quran. Oke, bahwasannya tentang ilmu tafsir, pada awal dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir itu bagian ilmu hadis. Para ulama memahami isi Al-Quran dari hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah dari kitab hadis. Kemudian kita bisa tahu sendiri tokoh-tokohnya yang ada dalam dinasti Abbasiyah yang membidangi tentang ilmu tafsir. Ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amali at-Tabari. Dan selanjutnya kita bisa melihat. Kemudian at-Tabari aja menjadi pelopor penyusunan kitab tafsir pada masa-masa berikutnya. Kemudian kita masuk dalam ilmu-ilmu tentang pengetahuan umum, disiplin ilmu pengetahuan umum. Pada zaman Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan umum termasuk dalam kategori ilmu filsafat, atau dasar penilaiannya bukan wahyu tapi akal. Kemudian kala itu banyak filosof yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan ini di berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada saat itu kemudian tumbuh menjadi mercusuar peradaban dunia. Yang pertama, ilmuwan filosof muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama kita tahu tentang Al-Khawarizmi.
Jadi beliau adalah membidangi ilmu pengetahuan. Jadi kita sekarang bisa belajar matematika dan sebagainya, astronomi, astrologi, geografi. Jadi tokoh Al-Khawarizmi ini sangat populer dalam masa Bani Abbasiyah. Karyanya kita bisa mengetahui bahwasanya tentang dasar pengembangan aljabar, algoritma matematika. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Bidang ilmu pengetahuannya itu adalah kimia, ilmu bumi, astrologi, astronomi, fisika, dan obat-obatan. Bukunya itu adalah Al-Kimya, rujukan pengembang bidang kimia. Tokoh selanjutnya adalah Al-Kindi, yaitu bidang ilmu pengetahuannya adalah obat-obatan, matematika juga, astrologi, dan lain sebagainya. Ini adalah Al-Kindi tersebut adalah filosof muslim pertama yang mengenalkan filsafat ke dunia Islam. Yang selanjutnya adalah Al-Farabi. Logika, bidang ilmu pengetahuan adalah logika, ilmu alam, ilmu politik, dan lain sebagainya. Al-Farabi itu adalah filosof pertama yang menyelaraskan Islam dengan filsafat Yunani. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Biruni. Bidang pengetahuannya adalah astronomi, fisika, farmasi, dan lain sebagainya. Al-Biruni itu mengembangkan ilmu bumi sehingga dikenal sebagai bapak geodesi dunia. Yang selanjutnya adalah Ibnu Sina. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan Ibnu Sina, yaitu bidang pengetahuan yang dikuasai adalah tentang kedokteran. Bukunya adalah menjadi referensi utama buku kedokteran. Kemudian selanjutnya adalah Al-Ghazali. Bidang ilmu yang dikuasai adalah tentang kedokteran psikologi, hukum, dan tasawuf. Menentang filsafat dan meletakkan dasar tasawuf Islam dalam kitab Ihya Ulum al-Din. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Rushd, menjadikan Khuliyat fi al-Tib itu adalah menjadi buku wajib fakultas kedokteran. Oke, selanjutnya. Kemudian bagaimanakah cara dinasti Abbasiyah itu membangun peradaban ilmu? Para sejarawan mencatat masa keemasan Islam ada masa-masa awal dinasti Abbasiyah, khususnya masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Buktinya apa? Yang pertama adalah pusat-pusat intelektual seperti madrasah, perpustakaan, observatorium, holakoh tumbuh di seantero negeri. Kemudian yang kedua adalah bermunculan karya tulis di berbagai bidang ilmu. Perkembangan inilah yang berdampak pada kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Kemudian peradaban ilmu berhasil dicapai dinasti Abbasiyah dengan melakukan yang pertama, mendirikan Bait Al-Hikmah, perpustakaan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di situ aktivitas membaca, berdiskusi, menulis itu dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah memberikan gaji yang besar kepada para ilmuwan untuk mengembangkan karya ilmu pengetahuannya. Yang ketiga itu adalah membiayai kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari peradaban yang lain seperti Yunani, Mesir, dan Persia. Kemudian yang keempat adalah menciptakan keterbukaan dan memberikan kebebasan akademik kepada para ilmuwan, yaitu adalah bebas mengeksplorasi nalar kritis dan kreativitasnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena itu adalah budaya debat, tukar pikiran, kritik, tumbuh subur dan berdampak positif bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Kemudian dari beberapa cerita tersebut ada beberapa nilai keteladanan, nilai-nilai keteladanan yang harusnya kita ambil dari pengalaman para ilmuwan tersebut. Yang pertama adalah ternyata orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya itu adalah orang-orang yang sejak usia mudanya berjuang untuk meraih cita-citanya. Kemudian keberhasilan bisa diraih dengan kesungguhan dan kerja keras, tentunya dengan
tawakal, meminta kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah kesuksesan di hari depan dapat diraih dengan ilmu pengetahuan. Oke, tentang kerja keras ilmuwan dinasti Abbasiyah itu ada buktinya bahwasannya ketika muda, yang pertama adalah Imam Syafi'i. Pada usia 13 tahun itu sudah meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian untuk berguru kepada Imam Malik di Madinah. Dia meninggalkan Palestina dalam usia 13 tahun kemudian menuju Madinah. Untuk apa? Belajar, berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Bukhari di usia 16 tahun itu meninggalkan kota kelahirannya menuju Mekah dan Madinah untuk belajar ilmu hadis. Di usia 18 tahun sudah hafal beberapa kitab hadis dan sudah menerbitkan karya berupa kitab. Kemudian selanjutnya Imam Muslim ketika usia 12 tahun itu sudah menjelajah ke berbagai negara dalam rangka belajar hadis. Kemudian Al-Biruni usia 17 tahun itu sudah melakukan penelitian tentang garis lintang pada ilmu astronomi. Kemudian Ibnu Sina dalam usia 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian Imam Al-Ghazali pada usia belasan tahun itu sudah berguru pada para ulama yang ternama pada masa itu. Kemudian yang terakhir, tetapi tidak selamanya Bani Abbasiyah itu kemudian berdiri jaya terus-menerus, ternyata tidak. Ada yang beberapa faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah itu meliputi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Yang internal yaitu adalah persaingan antar bangsa. Kedua, kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Dan ketiga yaitu adalah konflik keagamaan. Faktor eksternal. Yang pertama adalah terjadinya perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kedua yaitu adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Itulah faktor-faktor yang mengakibatkan kemundurannya Bani Abbasiyah. Oke, baik, pada kesempatan ini kita sudah belajar bersama dari awal tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah sampai yang terakhir tentang faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala atensinya. Mari kita tutup dengan doa qiyamatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.